how to build to last. Karena ternyata nggak boleh asal bangun. Kalau roboh di tengah jalan, bye-bye. Hanya yang bertahan sampai akhir, yang masuk kerajaan surga. Pastikan bangunnya harus bertahan sampai akhir. Caranya gimana, Pastor? Saya bagikan 3 poin ya, saudara. Karena tadi orang bijaksana adalah yang mendengar dan melakukan. Yang bisa mendengar dan melakukan harus ingat. Boleh dicatat Bapak Ibu? Boleh ya? Ini pendetanya cerewet, saudaraku. Karena kalau enggak ternyata percuma, saudara. Dengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri, percuma, saudaraku. Jadi harus dicatat. Oke, yang pertama, saudara. Pastikan fondasi dan strukturnya benar. Apa itu fondasi? Saya tanya, bangunan ini saudara bisa lihat fondasinya enggak? Enggak bisa ya? Fondasi itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi menentukan apakah bangunan itu bisa kuat atau roboh. Apa di dalam hidup kita ini yang tidak kelihatan, tapi menentukan tetap kuat atau roboh? Loh ini tebak-tebakan loh saudaraku. Apa saudara? Hati. Amazing ya. Ternyata semuanya itu ditentukan dari hati. Orang yang sama, pribadi yang sama, bisa jatuh cinta mati-matian. Orang yang sama bisa benci mati-matian, ditentukan. Nah. Orang yang sama bisa on fire habis-habisan ke gereja jam 7, jam 9, jam 11, jam 12. Ikut aja semuanya. Orang yang sama bisa ngomong, enggak lah, capek, sibuk, ditentukan oleh hati. Pastikan motivasi hatinya benar. Sama-sama saudara kerja. Ada loh orang yang kalau mau kerja ditanyain, kenapa kok kerja? Aduh pastor, ngisi waktu. Loh orang, apa enggak ada? Ada saudara. Saya tadi pagi cerita, saya itu punya langganan roti yang saya suka sekali di Jakarta. Enak pol saudara. Beneran enak, rotinya enak. Orang tuh antri mau beli di tempatnya dia. Sering kali saudara, karena itu kan bikinan apa? Ini ya saudaraku, perumahan ya saudara. Jadi belum tentu kita beli hari itu tuh bisa dapat. Sering habis saudara. Jadi harus telepon beberapa hari sebelumnya untuk pesan hari kapan saudaraku. Kalau enggak kehabisan. Berarti menurut saudara, kalau bisnis seperti ini cuan apa enggak saudara? Cuan ya. Kalau cuan lanjut enggak? Harusnya lanjutkan. Tapi tahukah saudara, karena sekali lagi motivasi menentukan. Satu kali saudaraku, saya telepon, Cik, saya mau beli rotinya kangen. Dijawab apa saudara? Aduh sorry Cik, saya udah gak jualan lagi. Loh lah kenapa Cik? Yang antri banyak. Iya sih, tapi capek. Loh kok, ya kan malah puji Tuhan tadi berkatnya banyak. Orang saya cuma mau ngisi waktu. Sebagian dari saudara akan bilang, lah kok bodoh. Loh, benar gak saudaraku? Sama tuh tadi firman tuh. Ada yang bijaksana, ada yang ditentukan dari fondasinya. Why you do what you do akan menentukan kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan, akan menentukan apakah saudara melakukannya sampai akhir. Betul? Dulu ketika saya masih menjadi ketua Departemen Kids Impact di Jogja ini saudaraku, setiap kali ada orang mau join pelayanan di Kids Impact, pasti saya akan tanya satu pertanyaan ini. Kenapa kamu mau join pelayanan Kids Impact?
Kebanyakan yang saya heran, jawabannya ini saudaraku. Pastor, karena anak-anaknya lucu. Terus saya jawab, lah kalau sudah nggak lucu lagi. Terus gimana? Loh, karena anak-anak itu ya saudaraku, awalnya kan menyenangkan ya. Bener kan? Seperti apa? Matanya seperti mata kucing, liatin saudara, celup, 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 gitu kan saudara kena tuh. Tapi kata orang, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, nah. Iya kalau anaknya terus menyenangkan. Lah kalau sekarang jadi nyebelin. Saudara berhenti pelayanan. Halo? Itu sebabnya saya selalu menanyakan ini. Why you do what you do akan menentukan apakah yang kau lakukan bertahan sampai akhir. Ini pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Pagi-pagi hari Minggu ibadah. Tujuannya apa? Ayo. Loh menentukan. Menentukan. Pastor, saya mau cari jodoh. Karena jam segini ini jam paling rame. Chance kesempatan saya cari jodoh paling besar. Loh, kan saya nggak tahu saudaraku. Saya tanya, salah nggak cari jodoh di gereja? Enggak, puji Tuhan. Daripada cari jodoh di klub malam, kan puji Tuhan carinya di gereja. Tapi pertanyaannya bukan salah nggak salah. Kalau nggak dapat jodoh, nah masih datang ke gereja enggak? Kalau ketemu jodohnya menikah di gereja ya terus datang. Tapi kalau nggak dapat jodoh, saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Why you do what you do akan menentukan apakah saudara akan mengerjakannya sampai akhir. Saya itu belajar dalam hal ini jujur ya saudaraku. Saya banyak sekali belajar dari papa mertua saya, Pastor Obaja. Yes. Bukan karena papa mertua saya ya saudaraku ya. Tapi sebelum dia menjadi papa mertua saya berjemaat di Keluarga Allah Solo. Saya tidak akan pernah melupakan satu khotbah ini di antara semua khotbah. Saya nggak tahu ya kalau saudara ditanya dari semua khotbah mana yang saudara selalu ingat? Jangan jawab saya loh ya saudaraku, nggak ada pastor. Ada satu khotbah yang pernah disampaikan oleh Pastor Obaja yang saya nggak akan pernah lupa. Pastor Obaja itu ngomong kayak gini, memulai dengan semangat, dengan api itu mudah. Menyelesaikan sampai akhir. Butuh perjuangan. Satu kali saya itu pernah tanya, kami itu sering ngobrol saudaraku. Pastor Obaja itu adalah seorang bapak yang sangat luar biasa sekali. Setiap kali kami pulang, kami itu ngobrol bisa berjam-jam saudara. Saya bisa duduk bersama dengan Pak Jo, ngobrol sampai malam gitu. Kadangkala kami lihat sudah capek, tapi kalau kami tanya, Papa nggak capek, Papa nggak ngantuk, jawabannya ngantuk bisa besok. Tanya saudara. Saya tuh bersyukur saudaraku, saya tuh punya gembala sidang sekaligus saya punya papa mertua, bapak pembimbing yang luar biasa. Saya tuh pernah tanya sama beliau, Pak nggak pernah bosen toh, pelayanan sudah berpuluh-puluh tahun. Apa nggak pernah rasanya pengen nyerah? Apa yang membuat papa itu sampai detik hari ini masih bertahan? Karena saya tahu yang dialami oleh Pak Obaja, saudaraku. Banyak orang kan nggak lihat ya, gitu. Pak Obaja tuh tipe orang yang kalau saudara ketemu yang sudah pernah ketemu Pak Obaja, orangnya tuh senyum aja, saudara. Jadi orangnya tuh nggak banyak aneh-aneh, very low profile Pak Obaja itu orangnya. Jadi kalau saudara nggak ngerti, maka saudara berpikir ya kehidupannya baik-baik. Tetapi saya tuh ngerti loh pergumulannya di belakang saudaraku. Nggak jarang Pak Obaja tuh difitnah, nggak jarang dikata-katai yang enggak. Yang ngata-ngatain niat lagi saudaraku. Saya tuh kadang nggak habis pikir saudaraku. Kalau mau sakit hati. Kalau mau kecewa memangnya hanya jemaat aja yang bisa kecewa sama pendeta. Pendeta juga bisa loh kecewa sama jemaat saudaraku. Bisa. Musa kecewa sampai akhirnya nggak masuk tanah perjanjian. Dia pukul kan, kenapa? Karena jengkel saudara. Sama, saya tanya sama Pak Baja.
Apa yang membuat papa bertahan? Pak Baja tuh cuma ngomong kayak gini, dulu aku tuh gak punya rambut. Tuhan ngasih aku rambut. Dulu aku gak punya masa depan. Aku gak punya rambut, semua teman-teman bully aku. Bagaimana bisa aku berpikir punya istri? Tuhan kasih aku masa depan. Aku ini orang yang berhutang besar sama Tuhanku. Orang kiri kanan boleh mengecewakan. Tapi karena Pastor Obaja, buat Pastor Obaja bisa membalas sedikit saja kebaikan Tuhan. Dia sudah bersyukur. Karena ini perkataan yang terus terngiang di benak saya, saudaraku. Mau dibalas berapa kali pun Tuhan itu jauh lebih baik. Nggak pernah bisa membayar hutang sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini masih ada sebagaimana aku ada. Doa saya itulah engkau, engkau, engkau. Sama-sama membangun, jangan membangun atas dasar perkataan orang. Bahkan maafkan saya loh ya saudaraku, jangan ke gereja karena lihat pendetanya yang sepakat, katakan amin. Bahkan pendetamu bisa mengecewakan. Saya dengan jujur ngomong, selama saya masih manusia, coba saudara lihat kaki kiri kanannya masih nginjak tanah enggak? Kalau ada yang enggak nginjak tanah, saya yang takut kayaknya saudara. Coba saudaraku dicubit masih ada dagingnya enggak? Hah? Masih ya? Selama masih darah dan daging manusia, siapapun orangnya tidak peduli, bisa mengecewakan. Maafkan saya ya Bapak Ibu ya, bisa mengecewakan. Tapi dengar ini, kalau fondasimu, dasarmu, batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, angin, badai, banjir, hujan, engkau tetap kokoh, tidak roboh. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.